إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan Kitabut Thaharah, ya, pembahasan Kitabut Thaharah dari Bulughul Maram ini, alhamdulillah. Dan insyaallah kita akan masuk ke kitab yang kedua dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang Kitabus Shalah, tentang salat. Ya, kitab yang kedua dari Bulughul Maram adalah Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Nah, kenapa Thaharah ya diakhiri dengan salam? Ini makna salat. Jadi dia merupakan ibadah yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Allahu a'lam. Ini makna salat. Dan salat sebagaimana kita ketahui bersama merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Ya, rukun Islam yang kedua. Yang pertama dua kalimat syahadat. Orang masuk Islam dengan dua kalimat syahadat. Setelah itu salat. Ya, ini kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim. Kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim adalah dia melaksanakan salat. Ya. Dan saking pentingnya salat ini Bapak Ibu sekalian, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya salat ini ada kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada ibadah lain. Ya, ada kekhususan di dalam salat yang tidak ada pada ibadah lain. Minimal ada 3. Yang pertama, bahwasannya salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di langit, langsung. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Yang pertamanya itu sebenarnya 50 waktu. Akan tapi diberikan keringanan, akhirnya hanya 5 waktu saja, 1 hari 1 malam. Ini kekhususan pertama. Berbeda dengan ibadah lain yang biasanya Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat langsung, Allah yang langsung berbicara dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat ini ibadah yang berulang 1 hari 1 malam. Berbeda dengan rukun Islam lain. Syahadat itu cukup 1 kali dia. Kalau mau masuk Islam, sudah masuk Islam dia. Ya, meskipun ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya diucapkan terus, tapi pintu masuk Islamnya kan cuma sekali. Puasa cuma 1 kali setahun. Begitu juga zakat, ya, 1 kali setahun. Itu zakat mal. Kalau zakat yang berupa tanaman dia ketika panen. Ya. Haji 1 kali seumur hidup wajibnya. Selebihnya hanya sunnah saja. Tapi salat
ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia 5 kali satu hari satu malam. Wajib. Ya, kewajiban bagi seorang muslim adalah salat 5 kali satu hari satu malam. Nah, yang ketiga, di antara kekhususan salat bahwasanya salat ini di dalam Quran itu disebutkan lebih dari 60 kali, Pak. Ya, disebutkan lebih dari 60 kali di dalam Al-Quran. Diulang-ulang kata-kata salat ini dalam Quran selebih 60 kali. Luar biasa. Berbeda dengan ibadah lain. Puasa hanya beberapa kali, haji hanya beberapa kali, zakat memang banyak ya, tapi masih lebih banyak salat. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini beberapa keutamaan salat. Ya, saking pentingnya salat ini, dia memiliki kekhususan-kekhususan yang kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama dari kitabus shalah ini, yaitu tentang waktu salat. Waktu salat sebagaimana yang kita ketahui itu, salat itu ada berapa waktu, Pak? Satu hari satu malam? 5. Ya. Bagi yang tidak menjamak salat, maka normalnya barat, dari tengah langit menuju ke arah barat sedikit, ya. Itu awal waktunya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahduril asru. Adapun akhirnya kata beliau adalah ketika bayangan seseorang itu sama seperti aslinya. Ya. Ketika bayangan seorang sama atau seukuran dengan orangnya. Ini waktu akhir waktu akhir salat zuhur, ya. Waktu akhir salat zuhur. Jadi ketika bayangan kita itu sama ukurannya dengan kita, ya, maka itu akhir waktu zuhur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah tidak mengatakan seorang, tapi apa? Idza shara dhillu kulli, letakkan benda misalnya, kemudian bayangannya, tentunya bayangannya ke arah timur, ya, pasti ya, ke arah timur, itu sama seperti benda aslinya, seukuran. Ya, ketika bayangan benda seukuran dengan apa? Benda aslinya, itu berarti akhir waktu salat zuhur. Ya, dan mudah sekali untuk dicek, mudah sekali untuk kita perhatikan bersama, ya. Bisa dicek nanti ketika di awal-awal waktu asar atau sebelum asar, ya. Antum coba letakkan satu benda, Pak, ketika bayangannya itu seukuran dengan benda aslinya, itu tanda sudah masuk waktu asar, keluar waktu zuhur. Ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW, malam yahduril asr, selama belum masuk waktu asar. Dan akhir waktu zuhur itu otomatis awal waktu asar, kata ulama. Tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Akhir waktu zuhur itu langsung otomatis awal waktu asar. Ya. Naam. Wa waqtul asr ma lam tasfar asy-syams. Nah, jadi awal waktu asar adalah ketika akhir waktu zuhur tadi. Ketika bayangan benda itu sama seperti benda aslinya. Akhirnya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma lam tasfar asy-syamsu, selama matahari belum menguning. Ya, selama matahari belum menguning, maksudnya cahayanya sudah mulai redup. Ya, karena matahari itu kalau siang dia putih, bersinar putih seperti itu, terang, ya. Kemudian agak sore dia mulai menguning, ya. Lama-lama jadi merah, ya kan? Hampir redup, baru dia terbenam. Seperti itu matahari. Nah, kalau dia sudah menguning, itu tandanya akhir waktu salat asar. Ya, itu tandanya akhir waktu salat asar. Di dalam hadis ini dijelaskan seperti itu. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalil-dalil yang lain yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya waktu salat asar itu adalah ketika matahari sudah terbenam. Artinya awal waktu maghrib. Ya. Ketika terbenamnya matahari baru habis waktunya. Sebelum itu masih boleh. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man adraka rak'atan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Ya, satu rakaat sebelum matahari terbenam dia sudah salat, maka berarti dia salat tepat pada waktunya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya.
Nah, dalam hadis lain ada yang dalil lagi seolah-olah menunjukkan bahwasanya akhir waktu asar itu ketika bayangan benda 2 kali benda aslinya. Bayangan suatu benda seukuran 2 kali dari benda aslinya. Itu berarti sebelum matahari menguning, Pak. Ya, Allahu a'lam. Maka dari ini para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah akhir waktu asar. Ada yang mengatakan akhir waktu asar adalah ketika bayangan suatu benda 2 kali dari benda aslinya. Ada lagi yang mengatakan ketika matahari sudah menguning, agak redup. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan ketika matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat sebagian ulama ahlu tahqiq, ya, sebagian ulama Hanabilah dan yang lainnya, bahwasannya waktu sholat asar akhirnya itu terbagi menjadi 3, atau waktu sholat asar kita katakan terbagi menjadi 3. Yang pertama disebutkan dengan al-waqtul mukhtar, waktu yang afdal, ya, waktu yang afdal. Nah, itu waktu afdal mulai dari pertama masuk sholat zuhur sampai bayangan satu benda 2 kali dari benda aslinya, ya. Jadi ini waktu yang afdal untuk kita melaksanakan sholat asar. Jadi di awal-awal waktu. Dari waktu yang kedua, yang pertama tadi, ketika bayangan satu benda 2 kali dari benda aslinya sampai matahari menguning, itu namanya al-waqtul jaiz atau waqtul jawaz. Waktu yang kita masih boleh melaksanakan sholat asar sampai matahari menguning. Ya. Nah, dari matahari sudah menguning sampai terbenam itu namanya waktul ittirar atau waktu darurah, waktu darurat. Ya, waktu darurat. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih boleh melaksanakan sholat asar tanpa uzur. Tanpa uzur itu mulai dari awal waktu masuk sholat asar sampai matahari menguning. Adapun kalau matahari sudah menguning, sudah redup, mungkin di negeri kita kira-kira jam berapa? 5:30 mungkin, atau sebelum itu, ya kalau jam sekarang. Nah, sampai terbenam matahari itu waktu darurat, Pak. Itu waktu darurat. Yang orang nggak boleh sholat asar di waktu itu kecuali karena uzur, yang memang uzurnya itu syar'i, ya, memang sangat terdesak. Contohnya kata ulama, seorang wanita yang baru saja suci dari haidnya. Ya, dia suci jam 6:15 misalnya. Gimana? Salat asar. Wajib untuk salat asar dan dia bukan qadha, dapat pada waktunya. Ya, dan enggak berdosa dan tidak berdosa. Atau orang kafir baru masuk Islam. Ya, kerjakan salat asarnya dan dia tidak berdosa. Ya, dan yang semisalnya kata para ulama. Adapun kita yang enggak ada uzur, maka tidak boleh mengakhirkan salat asar sampai matahari sudah menguning, enggak boleh. Karena ada beberapa hadis yang melarang hal tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Ini pendapat yang insyaallah lebih kuat. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wa waktu salatil maghrib ma lam yaghib bisyafaq. Adapun waktu salat maghrib, maka tentunya awalnya adalah ketika matahari terbenam. Makanya salat maghrib dinamakan salat maghrib itu berasal dari kata-kata gharaba yaghrubu. Ya, artinya apa? Terbenam. Ya, maghrib itu maksudnya waktu matahari terbenam. Jadi awal salat maghrib adalah ketika matahari sudah terbenam. Adapun akhirnya kata beliau adalah sebelum syafaq terbenam, hilang. Syafaq itu apa? Sebelum syafaq hilang kata beliau, syafaq itu adalah warna merah, Pak, bias-bias cahaya merah yang ada di langit. Ya, bias-bias cahaya merah yang ada di langit. Itu biasanya 1 jam 1/4 ya dari matahari terbenam. Biasanya masih ada dia cahaya-cahaya merah itu. Ya, makanya waktu sholat antara maghrib Indonesia itu kurang lebih 1/4 sampai 1,5 jam. Kurang lebih 1/4 sampai 1,5 jam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu lihat musimnya, biasanya musim panas atau musim dingin, ya, tergantung dia.
Intinya salat maghrib itu habis ketika bias-bias merah itu hilang. Benar-benar langit sudah gelap. Nah, baru habis salat maghrib dan langsung otomatis masuk salat isya. Nggak ada jeda juga antara salat maghrib dan salat isya, itu juga tidak ada jeda. Ketika salat maghrib berakhir, ketika itu pula waktu isya datang masuk, ya. Akhir waktu isya kata beliau ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam, ya. Dan waktu salat isya itu sampai pertengahan malam, tengah malam, ya. Nah, dan memang salat isya juga termasuk akhir salat isya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan akhir salat isya sepertiga malam pertama, ada yang mengatakan pertengahan malam, ada yang mengatakan sampai salat subuh. Ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu salat isya itu sampai tengah malam. Berdasarkan hadis ini, sampai tengah malam. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan akhir salat isya sampai sampai waktu fajar atau sepertiga malam pertama, ini tidak sharih, tidak jelas menjelaskan masalah waktu. Yang sangat jelas adalah hadis ini, hadis yang sedang kita baca. Jadi pendapat yang lebih rajih bahwasanya akhir dari salat isya adalah tengah malam. Dan tengah malam itu tidak sama, ya, bukan berarti jam 12 malam, enggak. Itu tergantung dengan apa? Kapan maghrib dan kapan waktu subuh. Karena di dalam syariat kita malam itu dimulai ketika matahari terbenam, sudah malam, dan berakhir ketika masuk subuh. Nah, sekarang tinggal dihitung. Kalau seandainya waktu maghrib jam 6, ya, waktu subuh setengah 5, itu ada berapa jam? Misalnya ada 10 jam setengah zat. Nah, tinggal dibagi 3. Nah, silakan tengah malam atau dibagi 2, dibagi 2. Berarti tengah malamnya jam berapa? Ya, mungkin setengah 12. Ya, setengah 12. Ya, kadang-kadang kurang dikit, kadang-kadang lebih sedikit. Artinya tergantung dengan waktu maghrib dan subuh, Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam bishawab. Intinya waktu salat isya akhirnya adalah pertengahan malam. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' asy-syams. Adapun waktu salat subuh, maka awalnya itu ketika fajar tulu', ya, terbit. Dan fajar di sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq, ya. Karena fajar itu ada 2, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah cahaya putih, ya, yang membentang lurus saja, dan dia itu nanti hilang, ya, setelah itu hilang, tidak terbit matahari, tidak. Adapun fajar shadiq, dia cahaya putih yang menyebar dan lama kelamaan nanti terbit matahari, seperti itu, ya. Nah, ini masuk waktu subuh. Sepakat ulama bahwasanya waktu subuh itu adalah ketika fajar shadiq terbit. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang fajar shadiq itu gimana bentuknya, tapi secara umum mereka sepakat ketika fajar shadiq terbit maka itu masuk waktu subuh. Akhirnya malam tatlu'i syams, sebelum matahari terbit. Kalau matahari terbit habis waktu subuh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kata beliau. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan walahu min hadits Buraidah, dan di dalam Sahih Muslim juga dari hadis Buraidah. Dari hadis Buraidah. Buraidah ini seorang sahabat yang mulia, namanya Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau ini masuk Islam bersama dengan 80 orang dari sahabat beliau, ya, ketika beliau lewat ketika Rasulullah SAW melewati beliau dan kaumnya ketika hijrah. Beliau masuk Islam dan kemudian beliau mendatangi Madinah itu setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan juga Bai'atur Ridwan.
Nah, beliau ini kemudian pindah ke kota Basrah, kemudian beliau ikut perang ke Khurasan, dan akhirnya beliau pindah ke Khurasan, tinggal di suatu kota yang namanya Maru, ya, dan beliau wafat di sana pada tahun 63 atau 62 Hijriah kata para ulama. Allah alam. Nah, dari Buraidah fil asr, tentang salat asar. Ya, tentang salat asar sama seperti hadis yang tadi, Pak ya. Cuma ada tambahan. Salat asarnya Rasulullah SAW itu wasyamsu bayda naqiyah. Rasulullah itu salat asar biasanya ketika matahari masih putih, bersih. Ya, artinya apa? Rasulullah itu salat asarnya di awal waktu, Bapak Ibu sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal waktu, ya, ketika matahari benar-benar masih putih dan bersih, belum redup cahayanya, belum menguning apalagi memerah. Wa min hadits Abi Musa, dan dalam hadis lain, hadis Abu Musa. Abu Musa ini seorang sahabat juga yang mulia, namanya Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais, tapi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullahu radhiyallahu an. Beliau termasuk sahabat yang sabiqun al-awwalun, ya. Beliau juga hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau datang lagi menemui Rasulullah pada perang Khaybar, ya. Allahu alam. Nah, dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau juga mengatakan wasyamsu murtafi'ah. Rasulullah itu biasanya salat asar ketika matahari masih tinggi. Intinya di awal waktu. Intinya salat asar Rasul itu di awal waktu ketika matahari masih putih, masih bersih, belum redup cahayanya dan masih tinggi, ya. Artinya salat asar itu memang hukum asalnya di awal, bukan diakhirkan, ya. Dan tidak boleh diakhirkan melebihi waktu yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mulai dari matahari menguning sampai terbenam, tanpa uzur nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh mengakhirkan salat tanpa uzur, salat asar maksudnya. Allahu alam. Apalagi meninggalkan salat asar. Karena salat asar ini Bapak Ibu sekalian termasuk salat yang memiliki kelebihan dibandingkan salat lain. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan khusus salat asar ini. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah apa? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Ya, bahkan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan man taraka salatal asr faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka batallah amalannya. Ya, berbeda dengan salat lain. Salat asar ini benar-benar diberikan perhatian khusus oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan meninggalkannya, mengakhirkannya saja itu berdosa. Ya, mengakhirkan asar sampai matahari menguning itu berdosa. Apalagi ditinggalkan. Ya, Allahu alam bissawab. Tanpa uzur, ya, mengakhirkan tadi tanpa uzur. Kalau ada uzur enggak masalah, seperti yang kita sebutkan tadi. Termasuk ketiduran misalnya. Bangun-bangun sudah jam 6 kurang 15, ya salat asar. Salat asar. Barakallahu fikum, wallahu alam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Beliau mengatakan wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, dari Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah ini seorang sahabat, kunyahnya Abu Barzah, namanya adalah Nadlah ibnu Ubaid. Nadlah, nun dad lam ta marbutah, Nadlatu bin Ubaid, ya, Al-Aslami radhiyallahu an. Beliau masuk Islam di awal-awal, ya, dan beliau ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penaklukan kota Mekah dan juga perang-perang yang lain, ya. Dan beliau ini tinggal di Basrah, kemudian di Khurasan, dan beliau wafat juga di kota yang namanya Maru tadi. Maru itu adalah suatu kota di negeri Khurasan, ya. Dan beliau, di antara keutamaan beliaulah yang membunuh seorang kafir musyrik yang bernama Ibnu Khatal. Ibnu Khatal ketika Fathu Makkah, Ibnu Khatal ini dia termasuk orang kafir, ya, yang diincar oleh kaum muslimin, yang mana waktu itu dia berlindung karena dia pikir Mekah itu kan kota suci yang Rasulullah nggak boleh menumpahkan darah di situ. Akan tapi khusus orang ini karena kekufurannya mungkin tidak seperti yang lain,
Ya. Maka beliau pada waktu itu Ibnu Khattal ini bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Ya, di kiswahnya Ka'bah. Kan tapi Rasulullah nyuruh sahabat untuk membunuh dia, akhirnya dibunuh oleh Abu Barzah Al-Aslami. Ya. Nah, hanya pada waktu itulah boleh ditumpahkan darah di Mekah. Setelah itu kan haram lagi ya, tidak boleh berperang di kota suci Mekah. Nah, wallahu alam. Dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar, kata beliau. Kemudian salah seorang dari kami itu pulang ke rumahnya. Setelah selesai salat asar bersama Rasulullah, salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah. Di ujung kota Madinah. Ya, sedangkan matahari pada waktu itu masih terang benderang dan masih panas. Ya, matahari masih terang benderang dan masih panas. Sudah selesai sholat, dia balik ke rumahnya di ujung kota Madinah, cuaca masih terang, matahari masih terang dan masih panas. Artinya Rasulullah itu sholat asarnya di awal waktu. Itu maksudnya ya. Wa kana yastahibu an yuakhira minal isya, dan Rasulullah itu suka mengakhirkan salat isya. Wa kana yakrahu an-naum qablaha, dan Rasulullah membenci tidur sebelum isya. Wal hadits ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu ar-rajul jalisa, dan Rasulullah biasanya selesai dari salat subuh itu ketika seorang mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Ya, mengenali siapa yang duduk di sampingnya, bisa melihat maksudnya. Ya, karena apa? Masih gelap. Jadi dia cuma bisa melihat orang yang ada di sampingnya, orang lain enggak kelihatan. Masih gelap karena zaman itu belum ada lampu, Pak ya. Wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah biasanya baca di dalam salat subuh itu 60 ayat sampai 100 ayat. Wa indahuma min hadits Jabir, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jabir dijelaskan, wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Rasulullah itu kadang-kadang mengawalkan salat isya, maksudnya salat isya di awal waktu, kadang-kadang beliau mengakhirkan salat isya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah lihat jemaah sudah ngumpul, maka beliau percepat. Tapi kalau beliau melihat jamaah belum ngumpul, ya, masjid masih sepi, mereka telat jamaah misalnya, maka beliau mengakhirkan. Ya, dilihat orangnya juga, ya. Wasubha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Adapun salat subuh, maka biasanya Rasulullah itu salat ketika masih gelap. Ya, ketika masih gelap. Wali Muslimin min hadis Abi Musa, dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa dijelaskan di situ, fa aqamal fajra hina syaqqal fajr. Rasulullah biasanya menunaikan salat fajar ketika fajar sudah terbit. Wan nas la yakad ya'rif ba'dhum ba'dha, dan pada waktu itu manusia tidak mengetahui sebagai temannya, maksudnya masih gelap. Karena masih gelap jadi belum kelihatan, ya, sebagiannya tidak tahu sebagian yang lain. Karena masih gelap. Allahu a'lam. Dalam hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat faedah yang banyak sekali. Ya, faedah yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, istihbab ta'jili salatil asr fi awwali waqtiha. Disunnahkan menyegerakan salat asar di awal waktunya. Disunnahkan menyegerakan salat asar di awal waktunya. Jadi salat asar itu afdolnya dikerjakan di awal waktu. Salat asar afdolnya dikerjakan di awal waktu. Dan ini hukum asal ya. Nanti akan kita jelaskan hukum asalnya salat itu dikerjakan di awal waktu, kecuali nanti akan kita jelaskan ada pengecualian. Ya, tapi hukum asalnya di awal waktu. Termasuk salat asar afdalnya di awal waktu. Buktinya Rasulullah di sini dijelaskan salat ketika matahari masih terang dan panas. Yang kedua, faedah yang kedua, masyru'iyatu ta'khiril isya. Disyariatkan mengakhirkan salat isya. Nah, karena dalam hadis tadi dikatakan wa kana yastahib an yu'akhir minal isya. Dan Rasulullah SAW biasanya senang mengakhirkan salat
Isya. Ya, senang mengakhirkan salat Isya. Dari sini para ulama mengatakan untuk salat Isya itu afdalnya diakhirkan. Itu afdalnya diakhirkan. Nanti juga ada hadis Aisyah. Beberapa hadis, 2 hadis setelah ini hadis Aisyah tentang memang bahwasanya Rasulullah itu mengakhirkan salat Isya. Ya. Dan Rasulullah itu senang mengakhirkan salat Isya. Nah, ini pengecualian dari hukum asal tadi. Jadi kita jelaskan hukum asalnya salat itu di awal waktu, kecuali apa, Pak? Isya. Ya, maka Rasulullah itu biasanya senang mengakhirkan salat Isya. Ya, cuma ingat akhir sih bukan berarti benar-benar tengah malam, enggak. Ya, karena udah pertengahan malam itu sudah habis waktunya. Sebelum itu berarti ya. Kalau kita mungkin jam 9, jam 10 seperti itu. Nah, pada waktu itu kita salat. Nah, akan tetapi para ulama memberikan syarat. Ya, disunnahkan kita mengakhirkan salat Isya selama tidak memberatkan makmum. Selama tidak memberatkan makmum, jemaah. Ya, makanya dalam hadis Jabir tadi, hadis Jabir ya. Nah, dalam hadis Jabir tadi apa? Ketika Rasulullah lihat sahabat udah ngumpul, beliau menyegerakan Isya. Tapi ketika beliau lihat sahabat masih pelan-pelan, artinya ya nggak bersegera ke masjid, masjid masih sepi, seperti itu, maka beliau mengakhirkan. Ya, dari sini para ulama menyimpulkan memang hukum asalnya Isya itu diakhirkan. Akan tetapi tetap tidak boleh memberatkan jemaah. Kalau sampai memberatkan jemaah, tidak boleh diakhirkan. Nah, ini tugasnya imam. Ya, tugasnya imam. Jangan sampai imam salat itu hanya memperhatikan dirinya sendiri, enggak. Dia juga harus lihat jemaah. Kalau jemaah sudah rame, ya sudah jangan ditunda-tunda lagi. Ya, jangan tunda, segera dia suruh iqamat. Tapi kalau jemaah masih sepi, jangan langsung dia salat, ditunda dulu sebentar sehingga jemaah bisa ngumpul, makin rame jemaah kan makin besar pahala yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Tapi Pak, ya, sunnah ini adalah sunnah yang memang agak sulit diamalkan di zaman sekarang. Ya, memang hukum asal diakhirkan. Tapi kalau kita terapkan ini, apalagi di masjid-masjid lain, wah ini agak berat. Ya, kita nggak mengakhirkan saja, orang sudah tidak sholat jemaah. Ya, kita sudah sholat tepat waktu, cuma 10 menit jarak antara azan dan iqamat. Orang masih sholat di mana? Di rumah. Apalagi antum sholatnya 1 jam setelah azan. Ya, nggak ada jemaah pasti, antum sendirian. Ya, maka ini termasuk sunnah yang ya tidak bisa diamalkan di zaman sekarang. Ya, karena kita lihat bagaimana keadaan orang di zaman sekarang, banyak yang mereka tidak sholat berjamaah, ya, dan bisa menimbulkan fitnah kalau kita amalkan. Allahu a'lam. Dan ini termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan an-nadar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Allahu a'lam. Baik. Faedah berikutnya kata ulama adalah dimakruhkan tidur sebelum Isya. Sebelum Isya itu makruh tidur, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan enggak bangun. Karena waktu antara maghrib dan Isya itu sangat singkat. Makanya ba'da maghrib jangan tidur, ya. Apalagi untuk santri, ba'da maghrib jangan tidur. Karena kalau tidur nanti kelelapan, akhirnya sholat Isyanya enggak bisa berjamaah, minimal. Ya, minimal enggak berjamaah. Tapi ada juga orang yang enggak bangun kecuali sudah tengah malam, tidur ba'da maghrib, bangunnya jam 1. Nah, ya, sudah selesai sholat waktu sholat Isyanya. Makanya dilarang, Pak. Selelah apapun kalau bisa jangan tidur sebelum sholat Isya, ya. Rasulullah memakruhkan hal tersebut. Faedah berikutnya, dimakruhkan ngobrol-ngobrol ba'da Isya. Nah, ya, untuk santri dimakruhkan ngobrol ba'da Isya. Maksudnya ngobrolan seperti apa? Ngobrol itu ada 3 macam, ya. Yang pertama, obrolan yang haram. Yang pertama, obrolan yang haram, membicarakan orang lain, ghibah.
ya, atau membicarakan hal-hal yang berbau syahwat, fitnah wanita dan seterusnya, haram. Ya, yang seperti ini haram. Baik dilakukan setelah Isya ataupun sebelum Isya. Baik, haram. Yang kedua, obrolan yang mubah. Ya, obrolan yang mubah. Ngobrol tentang masalah apa yang mubah, misalnya tentang masalah kesehatan, ya, tentang masalah hari-hari seperti itu, tentang masalah makanan dan seterusnya, mubah, masalah mubah, masalah pakaian, ngobrol, ya, itu masalah mubah seperti itu. Yang seperti ini boleh dilakukan, ya, kecuali setelah sholat Isya, maka dimakruhkan. Ya, maka dimakruhkan. Kalau dilakukan obrolan seperti ini, ngobrol tentang makanan, tentang pakaian, tentang kehidupan sehari-hari setelah sholat Isya, maka ini makruh hukumnya. Kalau di waktu lain silakan, asal tidak berlebihan. Yang ketiga, obrolan yang berkaitan tentang maslahat, baik maslahat dunia ataupun maslahat agama. Ya, obrolan yang mengandung maslahat, baik maslahat dunia ataupun maslahat agama, terlebih lagi maslahat agama. Ya, nah yang seperti ini diperbolehkan kapan saja, bahkan bisa jadi dianjurkan kapan saja, bahkan setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya, santri ngobrol tentang masalah apa, pelajaran di kelas, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis, belajar tauhid, boleh atau tidak? Boleh, gak masalah. Ya, setelah Isya ada belajar bahasa Arab sama Ustaz Roni misalnya, ngobrol tentang bahasa Arab, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ngobrol tentang maslahat-maslahat yang lainnya dipersilakan, tidak dimakruhkan, ya, tidak dimakruhkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, faedah berikutnya, al-afdal fil fajr at-taqdim, bahwasanya untuk salat subuh itu afdalnya di awal waktu. Untuk salat subuh itu afdolnya dikerjakan di awal waktu. Bahkan tadi dikatakan ketika masih gelap, Pak, ya. Jadi jangan nunggu terang. Salat subuh itu ketika masih gelap itu kita salat. Ya, cuma maksud gelap di sini tentunya sudah masuk waktu. Jangan sampai gelap jam 3. Jam 3 malam sudah salat subuh, ini enggak seperti itu. Maksudnya masih gelap ini ketika sudah masuk salat subuh. Ya. Allahu a'lam. Nah, kalau berdasarkan waktu itu kan ketika fajar shadiq terbit. Ya, nah kalau pakai jam, nah ini yang jadi masalah, Pak. Yang jadi masalah kalau pakai jam. Ya, apakah jam yang ada di jadwal kita itu pas dengan waktu fajar shadiq sudah terbit atau belum? Nah, ini yang diperbincangkan oleh ulama zaman sekarang. Ya, zaman dulu enggak ada khilaf ulama karena memang ulama langsung lihat, enggak pakai jam. Ya. Yang jadi masalah sekarang itu ketika pakai jam, ada jadwal abadi. Ya, dibikin oleh Kemenak atau oleh lembaga-lembaga lain seperti itu, baik sifatnya nasional ataupun internasional. Ya, bahkan di Saudi sendiri itu pakai jadwalnya Ummul Qura, biasanya takwim Ummul Qura. Itu juga udah dibahas di jadwalkan. Ya, nah apakah jadwal ini tepat pada waktunya atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, dan para masyayikh lainnya beranggapan jadwal yang ada di negeri-negeri kaum muslimin sekarang itu kecepatan. Cuma berapa menit? Ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 10 menit, bahkan ada yang mengatakan 15 menit kecepatan. Seperti Syekh Sa'ad Al-Khaflan, seorang anggota kibar ulama di Saudi Arabia. Beliau mengatakan waktu jadwal sholat yang ada sekarang itu kecepatan 15 sampai 20 menit, kata beliau. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak pas pada waktunya, seperti Syekh bin Baz. Beliau berpendapat tepat pada waktunya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Untuk kehati-hatian, kalau bisa diakhirkan saja sholat subuhnya itu 15 menitan, 10 sampai 15 menit diakhirkan. Ya, itu lebih afdal untuk keluar dari khilaf ulama. Kalau di kita ini ya sampai 25 menit bahkan diakhirkan, ya. Dan itu masih gelap. Kita akhirkan 20 menit, 25 menit masih gelap, Pak. Silakan, yang pernah sholat di sini itu masih gelap. Nah, kita selesai sholat, biasanya sholat subuh itu 15 menit kalau di sini. Nah, itu baru mulai agak tampak dia putih-putihnya. Ya, baru tampak putih di sana di arah timur seperti itu. Allahu a'lam
bisawab. Maka dari situlah lebih baik kita akhirkan, jangan sampai terlalu cepat baru azan 5 menit langsung sholat. Khawatirnya nanti memang nggak sah sholat kita. Ya, karena banyak ulama yang beranggapan waktu itu terlalu cepat. Dan di Indonesia ini salah satu ormas besar juga itu Muhammadiyah, ya mereka juga berpendapat waktu ini kecepatan di Indonesia ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia adalah disyariatkannya memperpanjang bacaan salat subuh. Disyariatkannya memperpanjang bacaan salat subuh. Dari mana kita ambil ini? Dari perkataan siapa tadi? Abu Barzah. Bahwasanya Rasulullah membaca di salat subuh 60 sampai berapa? 100 ayat. Ya Pak ya. Jadi kalau di tempat lain itu biasa paling baca juz 30 sabbihis ya. Kemudian paling panjang tuh sabbihis biasanya. Ya, kemudian dibaca wadduha ya. Hampir enggak ada kalau di masjid-masjid umum kita lihat baca juz 29 seperti itu. Paling panjang ya itulah. Ada yang hal ataka hadis al-ghasyiyah tapi bacanya kilat ya, kayak baca kulhu saking cepatnya. Nah, jadi sunnahnya sebenarnya diperpanjang. Ya Rasulullah biasa baca al-waqiah, biasa baca juga apa? Qaf dalam salat subuhnya. Ya, paling-paling baca juz 29 al-mursalat seperti itu. Itu yang dibaca. Ya, atau mau baca surat-surat yang lain yang dipotong-potong tapi panjang. Ya, di salat subuh beliau itu biasanya kalau hari Jumat bacanya alif lam mim sajadah sama apa? Hal ata 'alal insan. Yang seperti itu. Yang kurang lebih bacaan 60 sampai 100 ayat ini, Pak, kira-kira kalau pakai waktu 15 sampai 25 menit. Itu sekitar 60 ayat, ya kurang lebih 15 menitan salatnya. Ya kalau mau 100 ya mungkin 20 sampai 30 menit seperti itu, ya. Itu harus salat subuh diperpanjang, jangan terlalu pendek bacaannya. Yang memang Rasulullah pernah pendek ketika safar. Beliau pernah pendek. Beliau pernah membaca idza zilatil ardu zilzalaha pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, tapi itu kadang-kadang, terkadang bisa membaca itu. Tapi selebihnya beliau membaca panjang. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Sudah masuk Isya belum? Nah, wa an Rafi' bin Khadij. Hadis yang berikutnya dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an. Rafi' bin Khadij Al-Ansari, kunyahnya Abu Abdullah. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tapi beliau enggak ikut perang Badar karena masih kecil pada waktu itu. Nah, di perang Uhud baru beliau ikut perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Beliau wafat ketika umur beliau atau ketika tahun 83, sebagian mengatakan 84, sebagian mengatakan 86 Hijriah, ya. Baik, beliau mengatakan di sini kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi' nablihi, muttafaqun alaih. Kata Rafi' bin Khadij, kami ya biasanya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika selesai maka salah seorang di antara kami itu masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah kami. Maksudnya sempat main anak panah ya, kemudian salat maghrib, setelah selesai salat maghrib masih kelihatan. Artinya apa? Artinya belum gelap, Pak. Artinya belum benar-benar gelap seperti itu. Itu maksudnya. Maksud dari hadis ini belum benar-benar gelap di awal waktu maghrib. Ya, ketika masih terang. Jadi kalau ada anggapan, Ustaz kok salat maghribnya masih terang, Ustaz gimana ini? Memang salat maghrib seperti itu. Ya, intinya kalau dia sudah terbenam, masuk salat meskipun masih terang. Ya, salah kalau ada yang beranggapan salat maghrib itu ya agak gelap sedikit, salah. Ya. Nah, makanya kalau kita di sini paling maksimal 10 menit waktunya, jeda antara azan dan iqamah. Ya, kenapa salat maghrib di sini lebih cepat daripada salat-salat yang lain? Karena memang salat maghrib itu dipercepat, jangan dilamakan. Ya, bahkan ada larangan salat maghrib dikerjakan ketika langit sudah gelap, ketika bintang sudah mulai nongol ya, muncul, itu dilarang, itu tidak diperbolehkan ya. Allahu a'lam. Jadi di awal waktu salat maghrib itu dikerjakan di awal waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah,
Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan dzata lailatin bil isya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu salat isya hatta dhahabat amatul lail, sampai larut malam. Sampai larut malam beliau mengakhirkan salat isya. Summa kharaja fa shalla. Setelah larut malam baru beliau keluar rumah dan beliau salat. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh ini adalah waktunya. Sudah larut malam, ini waktu salat isya kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku. Hadis sahih riwayat Muslim. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi sampai ke hadis Aisyah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengakhirkan salat isya sampai larut malam. Artinya tentunya sebelum pertengahan malam, Pak ya. Sebelum pertengahan malam. Ya mungkin jam 10 10 ataupun lebih dikit atau kurang dikit dari itu. Intinya beliau salat pada waktu itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Sungguhnya ini waktu salat isya. Seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi ada tambahan kalau tidak memberatkan. Dan kalau kita lihat ya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu memberatkan. Ya, itu memberatkan. Maka Rasul itu lebih sering sebenarnya salat di awal waktu daripada di akhir. Kata para ulama, ya. Lebih sering salat di awal waktu daripada di akhir. Kenapa? Karena memberatkan. Apalagi di zaman
sekarang. Ya mohon sunnah yang seperti ini jangan langsung diamalkan saklek, kaku. Ya, tetap kata Rasulullah tadi apa? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Artinya kalau memberatkan, ya jangan. Ya, jangan sampai kita mengakhirkan salat sehingga memberatkan jemaah. Ya, Allahu alam. Artinya kapan saja kita bisa mengamalkan ini? Ya kalau suatu tempat memang sepakat jemaahnya mau diakhirkan, ya silakan. Maka di situ afdal disunnahkan. Atau untuk kita yang misalnya apa? Ketika safar. Ya, ketika safar ditanya mana yang afdal, sudah akhirkan. Akhirkan, ya. Atau untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu kan memang enggak wajib salat berjamaah. Maka silakan diakhirkan ibu-ibu. Salat Isya'nya jam 9, salat Isya'nya setengah 10, bagus. Ya, ataupun untuk kita apalagi para imam yang mengimami di masjid kaumnya hendaklah memperhatikan hal ini ya, jangan sampai apa? Salatnya mempersulit orang lain. Allahu a'lam bissawab. Satu hadis lagi kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ya panas itu sangat menyengat, apabila panas pada suatu siang sangat menyengat di waktu salat zuhur maksudnya ini Pak ya. Sangat panas, cuaca sangat panas, fa'abridu bis-shalah. Maka tunggulah waktu dingin untuk salat. Tunggulah waktu agak dingin, cuaca agak mendingin untuk salat. Maksudnya salat zuhur sekali lagi. Ini untuk salat zuhur. Ya, salat di sini adalah salat zuhur. Ketika cuaca sangat panas, sangat menyengat panasnya, maka dianjurkan kita untuk mengakhirkan sedikit salat zuhur sehingga sudah agak dingin. Ya, ketika udara sudah agak dingin, cuacanya agak dingin, jangan sampai ketika sangat panas itu. Fa inna syiddatal har min fihi jahannam, karena panas yang menyengat itu adalah hembusannya jahannam. Itu adalah termasuk hembusan uapnya neraka jahannam. Ya Pak ya, itu secara syar'inya seperti itu ya. Dan ini tidak bertolak belakang ya dengan adanya musim panas dan musim ini ya, adanya sebab-sebab kauni. Jangan dipertentangkan antara sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab syar'inya bahwasanya apa? Panas itu adalah dari hembusan uap api neraka. Ya, bertepatan dengan musim panas, panasnya sangat luar biasa misalnya. Ya enggak masalah, kita gabungkan saja. Tidak ada yang bertentangan, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, dianjurkan untuk mengakhirkan salat zuhur ketika panas yang sangat menyengat. Jadi ada dua waktu Pak ya, yang salat itu lebih afdal diakhirkan. Yang pertama tadi salat apa? Isya. Yang kedua salat zuhur ketika panas sangat menyengat, itu diakhirkan ya, sampai kira-kira agak berkurang panas baru kita salat zuhur ya. Nah, cuma apakah ini wajib atau tidak? Karena Rasulullah katakan fa'abridu, ini amr, perintah. Apakah perintah di sini wajib? Ulama mengatakan tidak, sunnah saja. Karena ada beberapa hadis yang lain mengisyaratkan Rasulullah juga pernah salat di awal waktu meskipun cuaca panas. Dan ulama juga sepakat salat orang itu sah dan tidak berdosa. Berarti disunnahkan saja untuk diakhirkan. Kalau mau salat juga enggak apa-apa. Ya, tapi afdalnya diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, apakah ini diamalkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di negeri manapun, atau untuk orang yang hidup di negeri yang memang dia negeri yang sifatnya panas saja seperti Jazirah Arab? Ulama khilaf. Sebagian mengatakan di seluruh negeri. Ya, meskipun seperti di Indonesia kan meskipun panas enggak terlalu panas Pak ya, masih bisa terkendali. Beda dengan panasnya di Arab Saudi atau di negeri Arab lainnya. Kalau di kita meskipun jam 12 siang itu masih bisa terkendali, masih bisa tidak membuat kita kesulitan. Ya. Ulama khilaf, sebagian mengatakan mutlak, tetap saja karena umum, hadis ini umum. Sebagian mengatakan enggak, ini khusus untuk negeri-negeri yang panas saja. Seperti di Jazirah Arab dan yang lainnya. Allahu a'lam. Kalau kita lihat umumnya, keumuman hadis ini umum. Intinya kalau panas itu boleh diakhirkan. Ya, sampai cuaca agak dingin.
Lalu bagaimana kalau untuk di masjid yang ada AC-nya? Apakah dia juga masih tetap boleh diakhirkan? Ulama mengatakan tidak. Kalau memang dingin, ada AC seperti itu, maka tidak. Karena sebab kenapa diakhirkan sedikit, karena cuaca yang panas itu bisa mengurangi khusyuk. Kalau sudah pakai AC, maka nggak akan ada lagi hilang khusyuknya kan? Tetap dingin dia, meskipun di luar panas, ya. Maka nggak usah diakhirkan lagi. Allahu a'lam bissawab. Taib, barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah bahwasanya neraka jahanam atau neraka itu sudah ada. Neraka itu sudah ada. Buktinya kata Rasulullah, panas yang sangat menyengat itu adalah hembusan uapnya neraka. Artinya neraka itu sudah ada. Ya, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah diciptakan sekarang, bukan nunggu kiamat, bukan. Sekarang udah ada, meskipun belum ada orang yang dimasukkan ke dalamnya. Ya. Nah, jadi sudah ada, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan neraka itu belum ada. Ya, neraka itu belum ada kata mereka. Nanti diciptakannya setelah kiamat. Karena kalau sudah ada sekarang, sedangkan neraka belum ada penghuninya, untuk apa diciptakan? Ya kan? Sia-sia kan? Diciptakan tapi enggak ada penghuninya, sia-sia kata mereka. Dan perbuatan Allah itu enggak ada yang sia-sia. Ada enggak perbuatan Allah yang sia-sia? Ada enggak, Pak? Tidak ada. Berarti neraka ada enggak sekarang? Itu akal-akalan mereka, ya, itu akal-akalan mereka. Nah, kita jelaskan ada, sudah diciptakan oleh Allah, karena dalam hadis, dalam Quran dan hadis jelas, uiddat, ada kata-kata uiddat lil kafirin. Yang neraka itu disediakan bagi orang-orang, udah disediakan. Uiddat fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan masa yang sudah lampau, sudah berlalu. Ya, sudah diciptakan, sudah disediakan. Allahu a'lam bissawab. Adapun hikmahnya itu Allah yang tahu. Tidak usah kita akal-akali seperti orang-orang Mu'tazilah. Barakallahu fikum, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setiap salat subuh baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas? Kalau baca surat panjang ngoceh-ngoceh jemaah. Nah, ya kita ibadah itu bukan hanya ikut jemaah. Kalau jemaahnya tidak mau ikut sunnah, ya kita ajarkan dulu. Jangan juga langsung dibaca panjang-panjang. Ajarkan Bapak Ibu bahwasanya afdolnya subuh itu baca agak panjang, ya. Cuma jangan langsung panjang, berangsur-angsur. Selama ini memang qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang kita naikkan sedikit. Ya, baca jadi Al-Humazah sama At-Takatsur misalnya. Nanti sudah terbiasa agak panjang sedikit, jadi Sabbih isma rabbikal a'la sama Hal ataka haditsul wasyia. Udah terbiasa lagi, naik sedikit jadi Amma yatasaalun sama An-Nazi'at. Udah terbiasa lagi, baru baca surat Qaf, Al-Waqi'ah, An-Najm dan seterusnya. Ya, atau baca surat-surat lain, Al-Baqarah beberapa ayat, ya, Ali Imran beberapa ayat misalnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua? Kalau nanya cara, ya itu relatif. Nanya cara itu relatif, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang lain. Tapi kalau nanya bagaimana cara Ustaz mendakwakan orang tua, nah itu baru bisa Anda jawab. Tapi kalau nanya cara secara umum, kadang-kadang cara yang Anda pakai belum tentu sesuai dengan kalau antum memakainya. Ya Pak ya? Berbeda. Ya, berbeda latar belakang, berbeda basic pendidikan dan seterusnya, nggak bisa disamakan. Kalau saya pribadi cara mendakwakan orang tua ya dengan ngomong pelan-pelan. Ya, dulu ketika masih kuliah SMS atau telepon seperti itu ya. Ketika ada ngomong langsung, kalau saya ngomong langsung cuma pelan-pelan agar jangan sampai orang tua tersinggung. Kalau diikuti alhamdulillah, kalau enggak tetap kita sampaikan lagi. Gak pernah bosan untuk kita sampaikan dan doakan. Allahu a'lam. Salat apakah boleh bagi orang yang ketiduran atau lupa salat maka ia ingin menjamak qashar dengan berdalil dengan hadis apa? Man yansa salat, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha. Tidak boleh di qashar, enggak boleh, enggak ada qashar.
Nggak ada qasar bagi orang yang lupa ya. Qasar itu untuk apa? Untuk orang yang safar. Untuk orang yang safar. Kalau menjamak juga ya bukan jamak, artinya ya memang dia salatnya pada waktu dia terbangun atau teringat. Ya, contoh, ada orang ba'da asar tertidur. Ba'da asar tertidur. Bangunnya setelah waktu isya. Dia bangun, dia salat apa dulu? Salat apa dulu? Maghrib dulu, ya. Salat maghrib dulu, kan dia tertidur nih ba'da asar. Bangunnya ketika isyanya, taruhlah isya jemaah sudah lewat, bangun jam 8 misalnya. Ya. Jadi dia terbangun salat apa dulu? Maghrib dulu. Kemudian baru dia salat isya, ya itu maksudnya jamak di situ ya, di situ maksudnya ya, bukan berarti jamak artian yang kita pahami, tapi karena memang dia belum sholat maghrib, jadi dia sholat maghrib, lalu dia sholat isya, karena waktu maghribnya ketika dia terbangun itu, berdasarkan hadis ini, itu maksud dari hadis ini, ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat rukuk kita ketika kita masbuk? Waktu kita rukuk dan kedua tangan telah menggenggam kedua lutut, akan tapi berbarengan dengan ucapan imam sami Allahu liman hamidah. Tidak dapat ya. Jadi itu rukunya enggak. Jadi enggak dapat satu rakaat, nanti tambah lagi satu rakaatnya. Antum itu dapat ketika sudah ruku dan bisa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baru imam berdiri dapat. Tapi kalau imam sudah berdiri enggak dapat ya. Tambah satu rakaat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lumayan sering ke perpustakaan, tapi ketika anak di perpustakaan, anak bingung mau baca apa. Terkadang sedih dan menyalahkan diri sendiri. Anak ingin sekali punya hobi baca, mohon nasihatnya. Ya, baca yang bisa dibaca. Ya, kalau belum bisa yang bahasa Arab, cari yang bahasa Indonesia. Jangan bingung. Ya, kebingungan itulah yang membuat antum nggak baca. Ya, terserah baca apa. Terserah mau baca apa. Nanti dari satu bacaan itu akan mengundang untuk antum baca yang lainnya. Kebingungan itulah yang memulai. Itu waswas syaitan, bingung, akhirnya enggak mau baca, dan akhirnya enggak ke perpustakaan lagi. Ya, terserah mau baca apa. Ya, baca apa saja insyaallah bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidur sebelum isya dengan uzur sakit demam dan minta tolong teman untuk dibangunin untuk salat isya, apakah boleh? Kalau memang uzur isya sebelum isya ya karena sakit, memang kalau uzur minta dibangunin insyaallah tidak masalah. Ya, kalau memang uzur karena sakit insyaallah tidak masalah. Tapi memang betul tadi pesan sama teman atau keluarga ya, minta tolong dibanguni ketika sholat isya. Kalau memang sakitnya agak parah, jamak saja. Maghrib langsung sholat isya, tidur, selesai. Ya, kalau memang sakitnya agak parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Kenapa? Apa ini? Gak terbaca. Apakah membaca surat Yasin di kuburan dapat menyebabkan syirik besar? Enggak. Ya, kalau minta-minta sama kepada yang ada di kuburan itu syirik besar. Kalau baca surat Yasin itu tidak sampai pada syirik besar, tapi dia masuk ke dalam kategori bid'ah yang tidak ada ajarannya. Ya, tidak ada ajarannya dari Rasul SAW. Kalau ketika ke kuburan itu doa saja, mendoakan, bukan minta berdoa kepada yang ada di kuburan, bukan berdoa. Mendoakan mereka, ataupun baca-baca surat itu tidak ada anjurannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menjual barang kepada orang dan orang tersebut menggunakan barangnya kepada kebaikan, apakah saya bisa mendapatkan pahala? Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana adab yang baik dan benar dalam menolak suruhan mertua yang sering menyuruh-nyuruh menantu? Ya, kalau disuruh untuk yang mubah, ya enggak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau sibuk katakan sibuk. Kalau sedang capek katakan capek. Ya, jangan enggak keenakan. Ya, kita ini hidup di negeri serba tidak keenakan. Ya. Meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, enggak keenakan. Disuruh mertua misalnya ya, sedang kita enggak enak badan. Waduh, disuruh mertua enggak keenakan, akhirnya diiyakan. Kalau enggak enak badan sampaikan aja. Afwan, Mbak, anak saya sedang enggak enak badan. Ya, enggak masalah. Ya, mertua juga harusnya nerima kalau seandainya
menantunya seperti itu. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Dan mertua tidak sama dengan orang tua yang harus ditaati. Berbeda ya. Mertua harus tahu posisi. Dia bukan seperti orang tua yang kalau anak menantunya enggak nurut, kamu berarti durhaka. Enggak ada durhaka sama mertua. Itu orang tua. Enggak sama antara mertua dengan orang tua. Makanya enggak ada dalil dalam Quran dan hadis berbakti sama mertua, enggak ada. Berbuat baik ada sama siapa saja. Jangankan mertua, ya kan? Tapi berbakti sama mertua enggak ada. Jadi kita sebagai mertua juga harus memposisikan diri. Ya, menantu juga sampaikan saja. Tapi kalau disuruh yang baik-baik, apa salahnya diiyakan? Apalagi mertua butuh misalnya. Mertuanya yang sakit sekarang, minta tolong kita yang sehat. Ya kita iyakanlah. Yang orang lain saja kita bantu, apalagi mertua. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila seorang pada saat setelah zuhur dia tidur, lalu dia terbangun pada matahari sudah terbenam, kemudian dia sholat asar, akan tapi pada tengah-tengah sholat dikumandangkan azan maghrib, maka dia membatalkan? Enggak, tetap sholat asar. Selesaikan asarnya. Setelah selesai, kalau masih ada sholat maghrib dia ikut masbuk, kalau enggak ada dia sholat sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjamak sholat hanya saat hujan? Apa hukum? Enggak, menjamak itu ketika safar, ya, ketika sakit itu diperbolehkan. Ketika hujan itu untuk sholat maghrib dan isya. Nah, kalau zuhur dan asar pendapat yang lebih kuat tidak boleh menjamak. Apa hukum mengadu domba? Enggak boleh, haram, dosa besar. Ya, ngadu domba, namimah maksudnya. Atau ngadu domba beneran. Enggak boleh juga ya, zalim sama hewan. Kalau ngadu domba sifatnya orang teradu dengan perkataan kita, itu enggak boleh, dosa besar. Rasulullah pernah mengatakan la yadkhulul jannah al-qattat. Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba tadi. Kenapa tidak ada salat sunnah setelah salat asar? Tolong penjelasannya. Karena itulah syariatnya. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Jangan tanya kenapanya, imani dan amalkan saja. Waalaikumsalam. Batas akhir waktu salat isya tadi sudah dijelaskan. Batas akhirnya tadi kapan? Pertengahan malam. Berarti tidur tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau neraka belum ada penghuninya, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah melihat penghuni neraka banyak dari kaum wanita? Itu nanti ke depan. Rasulullah diperlihatkan untuk masa yang akan datang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis asar tidur, bangun pas isya sudah jemaah, niat sudah ikut imam isya atau maghrib. Imam parakat, ya kita sholat maghrib dulu. Ya, kita sholat maghrib dulu. Jadi imam sholat isya, kita sholatnya maghrib. Lalu gimana? Nanti kan imam 4 rakaat kita 3 duduk. Ketika imam naik ke rakaat keempat kita duduk. Boleh niat mufarik, langsung memisahkan diri, salam, atau nunggu imam sampai duduk, salam sama imam. Terserah mau pilih yang mana. Setelah kita sholat maghrib baru kita sholat isya. Jangan ikut 4 rakaat ya. Sholat maghrib kan cuma 3, batal sholatnya kalau sengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memotong jenggot kalau sudah bisa digenggam? Iya boleh, tapi di bawahnya, jangan di sininya. Ya, boleh bisa digenggam di sini, enggak. Di bawah satu genggaman boleh dipotong dan dianjurkan ketika selesai tahallul. Ya, untuk yang mau umroh atau haji, ya kalau sudah tahallul dia genggam, dipotong seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Kalau tidak sedang tahallul, maka boleh ya ketika udah panjang dipotong, diperbolehkan ya. Bahkan ulama ada yang menyunahkan, bahkan ada yang mewajibkan ya. Kalau sudah satu genggaman diwajibkan, itu pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Al-Quran jatuh lalu dicium-cium, apakah termasuk perbuatan bid'ah? Allahu a'lam. Tidak berani sampai mengatakan bid'ah. Ya, Allahu a'lam. Tapi ya lebih baik tidak usah. Ya, meskipun kita inginnya menghormati Al-Quran. Ya, kita ingin menghormati Al-Quran, tapi lebih baik tidak usah. Seperti kalau memang nggak sengaja, ya nggak berdosa. Ya, kalaupun sengaja apa niatnya? Kalaupun sengaja apa niatnya? Ya, kalau niatnya untuk menghinakan, nggak boleh. Ya, kalau niatnya untuk menghinakan tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak untuk menghinakan, cuma meletakkan, ya tidak masalah. Cuma memang adabnya yang kurang, tapi
harusnya kita beradab dengan kalamullah, dengan kitabullah. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Itu sebagai maklum saja, pengumuman jalan kita udah bisa dipakai Pak ya. Jadi lebih baik kita lewat jalan yang sudah bagus seperti itu, tidak usah ke jalan warga. Ya karena ini kan sudah khusus lah, karena nggak ada warga kalau di sini kan, memang untuk kita seperti itu. Jadi lebih baik lewat jalan sini. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.